Daratan Puncak Timur. Angin kencang bertiup melewati puncak gunung yang tinggi. Xia Ruoyun berdiri diam di puncak gunung, rambut hitamnya kusut karena angin saat tatapan dinginnya terfokus pada sekelompok orang. Ada seorang pria parubaya berpakaian mewah di dalam kelompok itu. Ketidakpedulian dan kedinginan di mata pria itu membungkus hatinya, membuatnya kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Xia Ruoyun, setelah berlari begitu lama, mari kita lihat di mana kamu dapat melarikan diri sekarang. Pria parubaya itu mencibir dengan dingin. Tatapannya seolah-olah dia sedang melihat musuh yang tidak dapat didamaikan, seolah-olah gadis di depannya tidak membawa darahnya ke dalam nadinya. Pagoda ilahi kuno adalah sesuatu yang kakek berikan kepadaku saat dia masih hidup, aku tidak akan memberikannya kepada siapapun apapun yang terjadi. Suara Xia Ruoyun menahan kebencian yang tidak bisa dia tekan. Saat itu, karena satu kalimat dari kakeknya, orang yang menikahi putri keluarga Yun akan menjadi tuan muda dari keluarga Xia. Karena kalimat itu, yang disebut ayahnya ini meninggalkan kekasih masa kecilnya dan berusaha untuk memenangkan hati ibunya. Dan tepat pada bulan ketika ibunya menikah dengannya, dia membawa kekasihnya ke dalam keluarga Xia dan menjadikannya selir. Sebagai tuan muda keluarga Xia, dia bisa memiliki selir sebanyak yang dia inginkan dan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa selain menghabiskan hari-harinya dengan menangis. Jika kakek tidak merasa kasihan padanya, dia takut ibunya tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga Xia. Ekspresi Xia Ming jatuh dan dia berkata dengan getir, "Kamu wanita jahat, pagoda ilahi kuno awalnya milik Cuksue. Kamu masih mencoba merasionalisasi tindakanmu setelah merebutnya darinya. Jangan lupa, ketika Cuksue lahir ada penglihatan dari surga dan peramal memberitahu kami bahwa dia adalah reinkarnasi dari Phoenix kuno Zixi. Ayahku pikun di usia tuanya, jika tidak, dia tidak akan memberikan pagoda ilahi kuno kepadamu. Sekarang dia telah meninggal, aku akan memperbaiki kesalahan ini." Hahaha. Xia Ruoyun tertawa terbahak-bahak. Tawanya terus bergema di lembah gunung untuk waktu yang lama. "Apakah kamu lupa bahwa hari Xia Cuksue lahir juga hari kelahiranku? Kakek pasti punya alasan untuk memberiku pagoda ilahi kuno, tapi kamu," dia tertawa mengejek. "Untuk mengambil pagoda ilahi kuno kamu menyiksaku. Dan ketika ibuku mencoba menyelamatkanku kamu menyiksanya sampai mati. Kakek dari pihak ibu saya dan keluarganya juga dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Apakah kamu bahkan masih manusia? Demi putri lain kamu bahkan tidak ragu untuk membunuh istrimu sendiri." Xia Ming mendengus dingin dan berkata dengan wajah dingin, "Dia tidak layak menjadi istriku. Bahkan jika dia tidak mati demi kamu toh aku tidak akan membiarkannya hidup. Hanya dengan kematiannya wanita tercintaku dapat menggantikannya." Xia Ruoyun memejamkan matanya dalam kesedihan. Wajah suram ibunya masih terukir di hatinya. Dia benar-benar menyerah, dia bermaksud untuk menyerahkan pagoda ilahi kuno yang telah dipercayakan kakeknya kepadanya sebagai ganti nyawa ibunya, tetapi ibunya sepertinya tahu apa yang ingin dia lakukan dan menggunakan kematiannya untuk melindungi pagoda ilahi kuno. Bahkan sekarang, memikirkannya menyebabkan rasa sakit yang menusuk di hatinya. "Xia Ming, kamu pasti akan menyesali semua yang telah kamu lakukan. Seorang pria yang berbahaya dan kejam sepertimu suatu hari akan ditolak oleh semua orang, tidak akan pernah kembali." "Menyesal?" Xia Ming tertawa merendahkan. "Apakah kamu tahu rumor apa yang menyebar di luar sekarang? Kamu, Xia Ruoyun, dengan sangat arogan memprovokasi musuh yang seharusnya tidak kamu miliki dan musuh itu membantai keluarga Yun setelah gagal menemukanmu. Dan aku, Xia Ming, saat ini sedang dalam duka dan rasa sakit yang mendalam setelah kematian ibumu. Bahkan Cuksue pingsan karena kesedihan. Hanya kamu, putri ini, setelah membawa mereka bencana, bersembunyi, pengecut. Tapi, hahaha, ibumu bahkan tidak dimakamkan di kuburan leluhur keluarga Xia. Mayatnya telah dibuang ke kuburan massal untuk dimakan serigala. Kuburan leluhur keluarga Xia kami bukan untuk sembarang wanita untuk dimasuki." Tubuh Xia Ruoyun mulai bergetar, dia membuka matanya lebar-lebar, menatap mati pada pria di depannya dengan kebencian.
Xiaming, kamu tidak tahu malu. Tak tahu malu. Xiaming tertawa terbahak-bahak. Pemenangnya mengambil semuanya. Kamu hanya menyalahkan diri sendiri atas semua yang telah terjadi dan kamulah yang menyeret ibumu ke dalam ini. Jadi orang yang benar-benar membunuhnya adalah kamu. Orang yang benar-benar membunuhnya adalah kamu. Hahaha. Tiba-tiba Xia Ruoyun tertawa terbahak-bahak. Tawa liar itu penuh kegilaan, bergema di seluruh gunung tanpa henti. Xiaming, kau bajingan tak tahu malu. Aku akan menyeretmu ke neraka untuk meminta maaf kepada ibuku sekarang. Mati saja bersamaku sekarang. Aura yang mengesankan mulai naik dari tubuhnya, menyebabkan seluruh langit menjadi mendung dan dingin. Itu buruk. Ekspresi Xiaming berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Dia ingin meledak sendiri. Xia Ruoyun adalah talenta nomor 1 di keluarga Xia yang telah mencapai kelas senior bela diri di usia muda. Ketika dia meluncurkan serangan diam-diam padanya, dia tidak akan melukainya dengan parah jika dia tidak menggunakan teknik pamungkas dari keluarga Yun. Meski begitu, ledakan seorang senior bela diri yang terluka parah akan cukup untuk menyeret semua orang di sini ke neraka. Puci. Suara teredam dari sesuatu yang menusuk dada terdengar di lembah yang sunyi dan terpencil. Tubuh Xia Ruoyun menegang, menundukkan kepalanya untuk melihat pedang yang datang dari belakang, lalu memutar kepalanya dengan tak percaya. Tatapannya jatuh pada garis berbeda dari wajah tampan itu. Lu Chen, kamu. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa Lu Chen telah datang. Tetapi karena itu adalah Lu Chen, dia telah menurunkan kewaspadaannya. Siapa sangka, bahwa pria yang paling dia percayai ingin membunuhnya. Bang! Kekuatan meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap pedang di dadanya memudar berkeping-keping. Dia mencengkeram luka berdarah tanpa henti, tatapan penuh rasa sakit, tidak mengerti. Mengapa kamu ingin membunuh aku? Dua kata terakhir tersangkut di tenggorokannya, tidak bisa keluar. Jejak rasa bersalah dan kesedihan melintas di antara alis Lu Chen, tetapi menghilang di detik berikutnya. Yuner, maafkan aku seorang pria dengan ambisi besar. Meskipun kamu berada di hatiku dan yang paling aku cintai, Cuksue adalah reinkarnasi dari Phoenix kuno Zixi dan pemilik sebenarnya dari pagoda ilahi kuno. Dia satu-satunya yang bisa menjadi kekuatan terkuat di daratan ini begitu dia mendapatkan pagoda ilahi kuno. Hanya dengan menikahinya aku akan dapat memiliki seluruh dunia di tanganku, jadi aku memiliki masalahku sendiri. Wajah Xia Ruoyun pucat sampai ketakutan, tidak berani percaya bahwa orang yang telah menyatakan cintanya padanya akan menghunus pedangnya ke arahnya dalam sekejap. Tiba-tiba dia sepertinya teringat sesuatu dan bergegas ke arah Lu Chen dengan gila-gilaan. Di mana Yuer? Aku mempercayakan Yuer kepadamu. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Xia Ruoyun mencengkeram kerah Lu Chen dengan erat, berteriak dengan gila-gilaan tanpa mempedulikan rasa sakit di tubuhnya. Ibunya sudah meninggal, keluarga kakek dari pihak ibu telah terbunuh, adik laki-lakinya adalah satu-satunya kerabat yang tersisa. Karena kepercayaannya pada Lu Chen dan tidak ingin menyeret adiknya ke dalam bahaya, dia telah mempercayakan adiknya kepada Lu Chen untuk dilindungi. Tapi sekarang, tubuh Xia Ruoyun bergetar, ketakutan muncul di wajah pucat itu, menyebabkan rasa sakit di hati Lu Chen. Namun dia dengan cepat mengeraskan hatinya dan berkata, keluarkan Xia Linyu. Setelah beberapa lama, seorang anak laki-laki setengah mati dibawa ke tangan seseorang, tubuhnya yang lemah terlihat sangat rapuh ditiup angin kencang, seolah-olah dia akan terbawa angin kapan saja. Yuer, suaranya menahan rasa sakit yang memilukan saat air mata mengalir dari matanya. Tampaknya telah mendengar tangisan putus asa wanita itu, remaja laki-laki itu akhirnya bergerak. Dia membuka matanya yang lelah, pupil matanya yang jernih menatap lurus ke arah Xia Ruoyun, bibir tipisnya bergetar ringan dengan suara lemah. Kakak perempuan. Uhuk-uhuk, Xia Ruoyun batuk dua teguk darah segar, sosoknya yang berlumuran darah menyilaukan di bawah sinar matahari. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Beri kami pagoda ilahi kuno dan aku akan melepaskannya.
Lu Chen membiarkan emosi di wajahnya memudar dan menatap dingin ke arah Xia Ruoyun. Bahkan jika wanita itu penting, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kekuasaan. Dengan kekuatan di tangan, tidakkah dia bisa memiliki wanita yang dia inginkan? Wajah Xia Ruoyun menjadi lebih pucat. Matanya menoleh ke arah pria parubaya yang dingin dan kejam di belakangnya, dan mengucapkan satu kata pada satu waktu. Yuer adalah putramu, garis keturunan keluarga Xiamu. Haha, Xia Ming tertawa 2 kali dan berkata tanpa perasaan. Dalam garis keturunanku, Xia Ming. Hanya ada Cuksue saja. Xia Linyu yang sakit-sakitan tidak berguna ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi anakku. Namun untuk mendapatkan pagoda ilahi kuno bahkan jika dia mati itu akan menjadi kematian yang layak. Tubuh Xia Ruoyun bergetar sekali dan dia perlahan menutup matanya. Dia hanya membukanya setelah beberapa saat, tatapan lembut menyinari tubuh remaja laki-laki yang terluka itu. Yuer, apakah kamu takut? Xia Linyu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut, kakak perempuan, jangan beri mereka pagoda ilahi kuno. Jika tidak, ibu dan kakek akan mati sia-sia. Aku percaya bahwa suatu hari kakak perempuan akan membalas kematianku. Bang! Lu Chen menginjak dada Xia Linyu, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya semakin pucat. Penjaga! Lu Chen mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi. Gali hati Xia Linyu dan sobek anggota tubuhnya saat dia masih hidup. Suara dingin pria itu berdering seperti palu, mengetuk hati Xia Ruoyun dengan keras. Dia meraung dengan marah karena patah hati. Lu Chen, bajingan, aku seharusnya tidak mempercayakan Yuer kepadamu untuk dilindungi. Akulah yang membunuh adik laki-lakiku yang berharga. 2 penjaga menekan Xia Linyu ke lantai dan pedang es menebas ke arah anggota tubuhnya. Darah segar memercik, membuat pupil matanya merah. Tidak, Xia Ruoyun berteriak serak dengan mata merah. Lepaskan Yuer. Jika kamu melepaskannya, aku akan. Kakak perempuan, suara samar itu lemah, tetapi di lembah ini itu jelas jatuh di telinga Xia Ruoyun. Jangan beri mereka pagoda ilahi kuno. Hanya dengan pagoda ilahi kuno, dapatkah kamu membalas ibu? Jika tidak, aku lebih baik mati. Puci, pedang itu dengan keras menusuk dada Xia Linyu, kata-kata terakhirnya hilang di tenggorokannya. Xia Linyu terbaring di genangan darah, matanya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu pada akhirnya. Pada saat ini dia merasa hidupnya menghilang, tatapan penuh keterikatan dan kecemasan. Dia akhirnya bisa bertemu ibu lagi, tapi bagaimana dengan kakak perempuan? Dia sudah menjadi yang terakhir dari keluarganya. Jika dia meninggal, seberapa besar rasa sakit dan kesepian yang akan dirasakan kakak perempuan? Yuer, Xia Ruoyun memuntahkan seteguk darah jantungnya, tersandung saat dia berlari menuju Xia Linyu. Yuer, itu semua salahku, aku mempercayai orang lain dan menyebabkan kematianmu. Kakek sudah meninggal, ibu sudah meninggal, bahkan kakek juga telah meninggal. Hanya kamu yang ada di sisiku. Yuer, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan memberimu kedamaian seumur hidup dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Xia Ruoyun perlahan berdiri, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh kegilaan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku ingin kalian semua menemani Yuer dalam kematian. Boom! Pada saat itu langit kehilangan warna, guntur menggelegar dan kilat menyambar dengan ganas menerangi bentangan langit yang gelap itu. Bahkan setelah cedera parah dia masih memiliki kekuatan untuk meledak. Ekspresi Xia Ming berubah dan wajahnya jatuh. Dia harus mengakui, putri ini memiliki bakat yang hebat. Tetapi sayangnya dia tidak dilahirkan dari wanita yang paling dicintainya. Jadi jika dia membiarkannya terus tumbuh, Cuksue dan ibunya hanya akan merasa sedih. Tidak peduli apa, dia tidak ingin melihat itu terjadi. Demi putri lain yang dia sukai dia hanya bisa menyerah pada benih busuk yang seharusnya tidak pernah lahir ini. Hahaha, Xia Ruoyun tertawa gila,
tawanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dia berteriak dengan marah, "Xia Ming, Lu Chen, bahkan jika aku mati hari ini aku akan bisa membalaskan dendam mereka." Sayangnya Xia Cuksue tidak ada di sini, jika tidak, bukankah menyenangkan pergi ke neraka bersama? Boom! Kekuatan kuat menyebar dari tubuhnya menyebabkan batu-batu di lembah jatuh, mengiringi tawa gila wanita itu dan menyebabkan hati Xia Ming bergetar. Namun tidak ada yang terjadi, seluruh lembah menjadi sunyi sekali lagi. Puci, Xia Ruoyun menyemburkan seteguk darah. Berlutut dengan satu lutut dengan aliran darah yang mengalir keluar dari mulutnya, dia melotot dengan keengganan dan kebencian pada orang-orang di depannya. "Mengapa? Mengapa kamu menghentikanku dari meledak?" Dia melihat ke bawah, tinjunya mengepal erat dan suaranya yang lemah diwarnai dengan kemarahan. Pada saat itu dia merasakan pagoda ilahi kuno menghentikan pembakaran dirinya, dan itu adalah pertama kalinya dia merasakan gerakan apapun dari pagoda ilahi kuno sejak menerimanya. "Kamu tidak ingin jiwaku menghilang. Tetapi jika aku bahkan tidak bisa membalas mereka, lalu untuk apa aku membutuhkan jiwa ini? Bahkan jika jiwaku tercerai-berai dan menghilang selamanya, aku ingin menyeret mereka ke neraka bersamaku." Suara Xia Ruoyun bergetar, sekarang dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk meledak lagi. "Yuer, maafkan aku, kakakmu tidak berguna, aku bahkan tidak bisa membalaskan dendammu." Air mata menetes tanpa henti dari pipinya, jatuh dan merembes ke tanah. Tiba-tiba dia tertawa keras lagi. "Aku, Xia Ruoyun, dengan ini bersumpah bahwa suatu hari aku akan membiarkan orang-orang yang pernah menyakiti kami membayarnya kembali. Darah untuk darah, aku akan membiarkan mereka jatuh ke titik di luar penebusan. Bahkan jika aku harus membayar dengan kehidupan kekalku di neraka." Suara wanita itu seperti kutukan tertinggal di telinga Lu Chen. Itu menimbulkan kepanikan yang tiba-tiba di dalam hatinya, sampai-sampai dia tidak berani menatap mata yang penuh dengan kebencian yang mendalam. "Puci." Xia Ruoyun memuntahkan seteguk darah lagi saat tatapannya melewati wajah setiap orang di depannya, seolah mencoba mengingat mereka, seolah mengukir penampilan mereka jauh ke dalam pikirannya. Organnya sudah rusak, dia tidak akan hidup lama. Xia Ming memandang tanpa perasaan pada wanita di tanah seolah-olah wanita itu bukan putrinya, melainkan musuh bebuyutannya. "Xia Ruoyun, keluarkan pagoda ilahi kuno." "Heh." Xia Ruoyun mencibir, lengannya erat memegang tubuh tanpa kaki pemuda itu, dia perlahan berdiri. Tanpa ragu-ragu memegang tubuh Xia Linyu, dia berbalik dan melompat dari tebing. Tidak baik. Wajah Xia Ming memucat dan menjadi gelap dalam sekejap. "Penjaga, pergilah mencari dan temukan tubuhnya. Aku tidak percaya bahwa kita tidak akan dapat menemukan pagoda ilahi kuno." Daratan Roh Barat, di negara Azure Dragon. Di halaman belakang rumah sang jenderal yang terpencil, seorang wanita muda menyilangkan kakinya, memegang sebatang jerami di sudut mulutnya saat dia duduk dengan jorok di tempat tidur. Daratan Roh Barat, seolah berbicara pada dirinya sendiri, bibir Xia Ruoyun sedikit melengkung. "Sepertinya aku telah bereinkarnasi dari daratan puncak timur ke daratan Roh Barat. Aku ingin tahu apakah surga memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali karena mereka tidak tahan dengan tindakan Xia Ming. Ada daratan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Meskipun daratan puncak timur dan Roh Barat bersebelahan, daratan Roh Barat berada di peringkat terbawah, dan hanya orang-orang dengan kekuatan yang mencapai titik tertentu yang dapat melangkah ke daratan puncak timur. Dan Xia Ruoyun sebelumnya berasal dari daratan puncak timur. Namun apa yang tidak dia duga adalah bahwa Guru Ruoyun ini benar-benar tidak berguna dibandingkan dengan tingkat bakatnya sebelumnya. Bahkan pada usia 15 tahun dia bahkan belum mencapai tingkat kultivasi ketiga yang paling dasar. Bahkan para pelayan di rumah sang jenderal telah mencapai setidaknya tingkat keempat atau lebih tinggi. Tentu saja, Guru Ruoyun ini memiliki kehidupan yang tragis. Yatim piatu pada usia dini, dia adalah keberadaan yang dapat dibuang di mata semua orang. Jika bukan karena perlindungan kakak laki-lakinya yang jenius,
dia tidak akan mampu mengambil satu langkah pun. Namun belum lama ini saudara lelakinya yang jenius telah diterima sebagai murid oleh kekuatan misterius, dan dia terpaksa meninggalkan negara Azure Dragon. Siapa yang tahu bahwa hanya beberapa hari setelah dia pergi, tuan muda keluarga Ling sengaja mengejeknya di depan Guru Woyun, dan dia akan mulai berkelahi dengannya demi kakaknya dan dipukuli setengah mati oleh pelayan keluarga Ling. Bagian yang paling lucu adalah bahwa kakeknya sendiri, jenderal besar dari rumah tangga sang jenderal, akan memukulinya sampai mati tanpa pandang bulu. Memikirkan hal ini, bibir Guru Woyun membentuk seringai dingin. Guru Woyun, karena aku telah menduduki tubuhmu, aku telah menjadi dirimu. Yakinlah, aku akan membalas dendam untukmu, anggap saja itu sebagai kompensasi untuk mengambil tubuhmu. Setelah dia berkata begitu, pintu terbuka. Ketika orang yang berdiri di ambang pintu bertemu dengan sepasang mata hitam pekat Guru Woyun, dia jelas terkejut. Guru Woyun, kamu belum mati. Guru Woyun ini, dia sebenarnya seberuntung ini. Dia masih hidup setelah dipukuli sampai saat itu oleh kakek. Tentu saja, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Bibir tipis Guru Woyun melengkung ke atas, tersenyum tipis padanya. Gu Panpan mendengus. Karena kamu tidak mati, pergilah ke ruang tamu, kakek sedang menunggumu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan pergi. Guru Woyun sedikit menyipitkan matanya. Dari ingatannya, dia tahu bahwa Gu Panpan yang selalu arogan adalah putri paman keduanya, sementara kakak laki-laki Panpan, Gu Xianglin, adalah jenius kedua setelah kakak laki-lakinya sendiri, Gu Sengqiao. Jadi, untuk membantu Gu Xianglin melampiaskan rasa frustrasinya, dia sering menggertak Guru Woyun ketika Gu Sengqiao tidak ada di rumah. Untuk menghindari menambah kekhawatiran kakaknya, Guru Woyun tidak pernah memberitahunya. Di ruang tamu. Saat Guru Woyun masuk, dia melihat jenderal tua Gu duduk di kursi tinggi, sementara seorang lelaki tua dan seorang pemuda duduk di sebelah kanan bawahnya. Tanpa perlu menebak, lelaki tua itu jelas adalah kepala keluarga Ling, Ling Yi. Sedangkan pemuda itu, adalah pelakunya yang menyebabkan Guru Woyun dipukuli sampai mati, tuan muda keluarga Ling. Guru Woyun, kamu akhirnya terbangun. Jenderal Gu melemparkan tatapan tajam ke arah Guru Woyun dan berkata dengan wajah serius. Beraninya kau menghajar tuan muda keluarga Ling di jalanan. Minta maaf padanya sekarang juga. Dengan salah satu selir kekaisaran berperingkat tertinggi duduk di istana, keluarga Ling bukanlah keluarga yang bisa dia sakiti. Jika itu bisa menenangkan keluarga Ling, apa pengorbanan dari sesuatu yang tidak berguna? Apa yang tidak dia duga adalah cucunya yang pengecut akan memiliki keberanian sebesar ini. Sayangnya dia hanya tidak berguna. Jika dia jenius seperti kakaknya, bahkan selir kekaisaran tidak akan berani menyentuhnya. Penulis mengungkapkan lebih banyak tentang tingkat kultivasi nanti, tetapi Anda dapat melihat glosarium untuk mengetahui bagaimana sistem kultivasi mereka bekerja. Guru Woyun adalah level 2, yang dianggap sangat lemah di dunia mereka. Xia Ruoyun sebelumnya adalah kelas senior bela diri. Jadi sekarang Xia Ruoyun telah bereinkarnasi menjadi Guru Woyun, putri jenderal yang tidak berguna. Meminta maaf. Guru Woyun tertawa dingin. Apakah kepalamu terbentur sesuatu? Aku mengalahkan tuan muda keluarga Ling. Jangan lupa, aku hanya Ki level 2 yang tidak berguna. Tuan muda keluarga Ling telah mencapai Ki level 5, beritahu bagaimana aku bisa mengalahkannya. Jika aku bertarung dengan ahli nomor 1 di negara Azure Dragon dan seseorang mengatakan bahwa aku berhasil mengalahkannya, apakah kamu juga akan mempercayai mereka? Wajah jenderal tua Gu berubah pucat, dia membanting telapak tangannya di atas meja dengan keras dan berkata dengan marah. Bibit keji, beraninya kau mengabaikan bahkan perintah kakekmu. Karena keluarga Ling telah mengatakan bahwa itu salahmu maka kamu pasti memprovokasi mereka terlebih dahulu. Berlututlah segera sampai mereka memaafkanmu. Haha, Guru Woyun tertawa 2 kali,
jejak ejekan menyebar di lekukan bibirnya. Dia jelas orang yang iri dengan bakat kakakku dan orang yang mempermalukannya lebih dulu. Tapi sekarang menurutmu akulah yang memprovokasi dia. Jadi bukan hanya kepalamu yang terbentur, bahkan matamu pun dibutakan. Tuan muda keluarga Ling berdiri di sana tanpa goresan dan dia yang diganggu. Aku berdiri di sini penuh luka tapi aku menjadi orang yang memukulinya. Kakek, kamu benar-benar membantu orang asing karena keluarga dan alasan. Jenderal Tuagu sejenak membeku karena terkejut. Dia tidak lagi peduli untuk marah, tetapi menatap Guru Woyun dengan heran. Ini adalah cucu perempuan yang selalu pengecut. Kapan dia menjadi begitu fasih dalam berbicara? Siapa kamu? Tiba-tiba ekspresi Jenderal Tuagu semakin dalam dan gelombang niat membunuh memenuhi seluruh aula. Meskipun Guru Woyun saat ini terlalu lemah, dia masih bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengatasi niat membunuh ini. Namun melakukan hal itu pasti akan mengekspos dirinya, resiko yang tidak ingin dia ambil. Jadi dia membiarkan niat membunuh menyapu dirinya. Oh, sekarang kamu ingin membunuhku. Guru Woyun mengangkat wajah kecilnya yang pucat, berkata dengan senyum mengejek. Ngomong-ngomong, kamu sudah mengalahkanku sampai mati sekali. Jika tubuhku sedikit lebih lemah aku tidak akan bisa bertahan. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku sekarang. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu akan menjelaskan ini ketika saudara laki-lakiku kembali. Jenderal Tuagu sedikit menyipitkan matanya. Sebenarnya setelah membunuh Guru Woyun, dia sudah mulai menyesali tindakannya. Bahkan jika Guru Woyun tidak berguna, dia masih memiliki kakak laki-laki yang protektif. Seandainya dia tidak menolak untuk mengakui kesalahannya, dia tidak akan kehilangan akal dan meletakkan tangan yang begitu berat padanya. Untungnya hal yang tidak berguna ini hanya berhenti bernapas untuk sesaat, dan detak jantungnya dengan cepat kembali. Namun bagaimana Jenderal Tuagu tahu bahwa momen singkat itu sudah cukup bagi jiwa dalam tubuh ini untuk berubah? Jika kau Guru Woyun maka aku harus bertanggung jawab kepada Seng Qiao. Tapi sayang sekali kau bukan dia. Jenderal Tuagu berkata dengan dingin. Jadi siapa kamu? Guru Woyun yang tidak berguna itu tidak akan pernah bisa berbicara seperti itu. Dalam sekejap seluruh aula memusatkan pandangan mereka pada wajah cantik Guru Woyun. Guru Woyun bertindak seolah-olah dia tidak merasakan tatapan mereka dan tersenyum ketika dia berkata dengan keberatan. Bukankah kamu akan menjadi yang paling jelas tentang apakah aku Guru Woyun atau bukan? Beberapa tahun ini aku berpura-pura menjadi pengecut dan lemah demi perdamaian. Tetapi setelah kejadian ini aku telah memutuskan bahwa bahkan jika aku tidak berguna aku tidak akan terus menjadi pengecut. Jika aku terus menjadi lemah kamu hanya akan terus menggertakku. Setelah mendengar ini pemahaman berkembang di benak semua orang, tidak heran orang yang tidak berguna ini memiliki keberanian sebanyak ini, kepengecutannya hanyalah sebuah tindakan. Sekarang ini sebenarnya masuk akal. Bang! Ling Yi marah dan dengan dingin berkata, Guru Woyun, lelaki tua ini terlahir sebagai pelindung. Aku tidak peduli apakah kamu benar atau salah. Kamu harus berlutut dan mengakui kesalahanmu hari ini atau aku tidak peduli apakah kamu memiliki saudara yang jenius atau tidak. Aku akan membiarkanmu mati di sini. Melirik wajah tua Ling Yi yang cemberut, Guru Woyun tertawa. Kamu ingin melawanku, seorang junior. Apakah kamu tidak takut bahwa semua orang di negara Azure Dragon akan mengejekmu karena menindas yang lemah? Lalu apa yang kamu inginkan? Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Biarkan cucumu bertarung denganku. Apa? Pada saat ini semua orang mengira dia gila, seorang Ki level 2 mengalami delusi menghadapi Ki level 5. Apakah dia yakin dia tidak gila? Kakek. Aku akan setuju. Tanpa menunggu Ling Yi selesai berbicara, Tuan Muda Ling tiba-tiba berdiri, memandang rendah Guru Woyun yang kepalanya lebih pendek darinya. Guru Woyun, ini adalah keinginan kematianmu sendiri. Tuan muda ini setuju dengan tantanganmu. Bersiaplah untuk pertarungan sekarang. Tahan.
Tuan Muda Ling hendak menyerang ketika sebuah teriakan tiba-tiba menginterupsi tindakannya. Dia menarik tangannya dan mencibir. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya takut. Jika kamu takut kemudian berlutut bersujud dan memanggilku kakek 3 kali mungkin aku bahkan akan mengasihani hidupmu. Bibir Gu Ruoyun terangkat ke atas. Jika aku takut aku bahkan tidak akan menantangmu. Tapi aku tidak mengusulkan agar kita berduel hari ini, tapi sebulan kemudian. Haha, Tuan Muda Ling tertawa 2 kali. Gu Ruoyun, aku akhirnya mengerti. Bukankah kamu hanya mencoba untuk hidup selama sebulan lagi? Tuan muda ini bukan seseorang tanpa belas kasihan, aku hanya akan membiarkanmu hidup selama sebulan lagi. Kakek, ayo pergi. Setelah 1 bulan aku akan kembali dan membunuh orang yang tidak berguna ini. Kita bahkan dapat membantu rumah jenderal menghemat makanan. Arti dari kata-kata ini jelas. Jika aku, Tuan Muda Ling, akan membunuh Gu Ruoyun, itu akan murni demi rumah sang jenderal. Bukankah membesarkan yang tidak berguna seperti itu membuang banyak makanan? Jadi rumah jenderal tidak bisa menyalahkanku. Kamu bahkan perlu berterima kasih kepadaku. Melihat siluet menghilangnya keluarga Ling, wajah jenderal tua Gu menjadi hitam. Dari pandangannya, tidak masalah jika Gu Ruoyun telah mati, selama itu tidak ada di tangannya. Tapi sekarang hal yang tidak berguna ini telah menjadi lebih berani dan ingin berduel dengan tuan muda keluarga Ling. Bukankah ini hanya membuang reputasi rumah tangga sang jenderal? Jika bukan karena dia tidak akan dipermalukan oleh keluarga Ling. Berpikir sampai sekarang, Jenderal Tua Gu menarik napas dalam-dalam. Dengan keras mengguncang lengan bajunya dan berjalan keluar dari aula tanpa izin, bahkan tidak melihat Gu Ruoyun dari awal hingga akhir. Gu Ruoyun, kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Gu Panpan melirik Gu Ruoyun dengan jijik, mengejek. Hanya sendiri kamu telah menipu diri sendiri dengan berpikir kamu bisa berduel dengan Tuan Muda Ling. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Bibinya adalah selir favorit kaisar dan dia adalah murid dari ahli nomor 1 di Qinglong. Dengan ahli top Qinglong sebagai guru apakah kamu benar-benar berpikir dia akan takut pada saudaramu? Setelah membuang kata-kata ini Gu Panpan mendengus jijik dan berjalan pergi. Di bagian belakang gunung, angin yang menyegarkan bertiup. Gu Ruoyun duduk di atas batu, matanya terpejam berpikir. Tiba-tiba dia membuka matanya, pancaran bersinar dalam tatapannya yang seperti permata. Benar, pagoda ilahi kuno, aku bertanya-tanya bagaimana rasanya sekarang. Hari itu, jika pagoda ilahi kuno tidak menghentikannya, dia akan mati bersama dengan Xia Ming dan bahkan jiwanya tidak akan ditinggalkan. Saat ini dia masih memiliki kesempatan untuk memasuki daratan Dongyue dan membalaskan dendam ibu dan kakek dari pihak ibu. Namun pagoda ilahi kuno telah menyatu ke dalam tubuhnya, bagaimana dia akan melepaskannya? Aku akan memikirkannya nanti. Mari kita lihat bagian mana dari tubuhmu di mana pagoda ilahi kuno telah menetap terlebih dahulu. Mengatakan demikian, Gu Ruoyun menutup matanya, membiarkan kesadaran spiritualnya memindai tubuhnya. Pada titik ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa lautan spiritualnya jauh lebih besar dari biasanya. Dari pengetahuan umum, ketika seniman bela diri mulai berkultivasi, kekuatan spiritual mereka semua terkondensasi menjadi lautan spiritual. Setelah lautan spiritual terisi, seniman bela diri kemudian dapat menembus ke tingkat berikutnya. Seniman bela diri normal memiliki lautan spiritual seukuran mangkuk, tetapi lautan spiritual di tubuh Gu Ruoyun seluas lautan asli, dan inilah alasan di balik kultivasinya yang lambat. Karena tidak ada seniman bela diri yang benar-benar kuat di Qinglong, mereka tidak akan tahu manfaat memiliki lautan spiritual yang begitu luas. Semakin banyak kekuatan yang Anda kumpulkan, semakin banyak hambatan yang akan Anda hadapi. Dan untuk menerobos hambatan, Anda harus memiliki kemampuan pencerahan seniman bela diri. Dan semakin luas lautan spiritual, semakin besar peluang untuk mencapai pencerahan.
Jika dia memiliki lautan spiritual yang begitu luas di kehidupan masa lalunya, mungkin dia sudah menembus kelas senior bela diri dan mencapai bela diri tertinggi. Bahkan di daratan Dongyue, kelas tertinggi bela diri adalah eksistensi yang hanya berjumlah segelintir orang, dan setelah mencapai level ini, kamu bahkan bisa menjadikan dirimu seorang kaisar. Pakar Top Qinglong hanya berada di puncak jenderal bela diri, jadi kamu dapat melihat betapa menakutkannya keberadaan seorang penguasa bela diri. Tiba-tiba Guru Woyun menemukan sebuah pagoda ungu kecil terendam di lautan spiritualnya, dan hatinya terangkat dalam kegembiraan. Pagoda ilahi kuno, akhirnya aku menemukanmu. Boom! Gelombang kuat menyapu lautan spiritualnya, langsung menuju ke kesadaran mental Guru Woyun, mengguncangnya sampai pikirannya berdengung. Ketika dia sadar kembali, sedikit pakaian ungu muncul di depannya. Penulis akhirnya menjelaskan tingkat kultivasi. Peringkat dari atas ke bawah. Kuki, tingkat pengumpulan Qi 1 sampai 8. Wu Ze, pendekar bela diri. Wu Shi, kesatria bela diri. Wu Jiang, jenderal bela diri. Wu Wang, raja bela diri. Wu Huang, kaisar bela diri. Wu Zun, senior bela diri. Wu Di, bela diri tertinggi. Wu Sheng, santo bela diri. Wu Shen, dewa bela diri. Saya memperbarui referensi sebelumnya untuk Wu Zun, untuk menunjukkan senior bela diri sebagai gantinya. Jadi sekarang kita tahu Guru Woyun sebelumnya adalah seorang senior bela diri, tapi sekarang dia hanya Qi level 2. Namun level tertinggi di daratan Qinglong hanya seorang jenderal bela diri, 3 peringkat keseluruhan di bawah peringkat sebelumnya. Betapa jatuhnya. Garis pandang Guru Woyun mengikuti jubah panjang itu, akhirnya mendarat di wajah seorang pria, dan dia tidak bisa berpaling. Di daratan Dongyue, dari semua pria tampan yang pernah dilihatnya, Jin Di lah yang paling menawan. Namun pria di hadapannya tidak kalah mempesona dari Jin Di, dan bahkan bisa berperingkat lebih tinggi dari Jin Di. Pria itu berpakaian serba ungu. Lengan bajunya disulam dengan benang emas, memberikan kesan bangsawan dan kemegahan. Sebuah kepala rambut hitam bertinta tersebar longgar di punggungnya, dan aroma mempesona melayang dengan angin sepoi-sepoi. Ciri-cirinya begitu indah sampai-sampai segala sesuatu yang lain kehilangan warnanya dalam sekejap. Angin sepoi-sepoi membuat pakaian ungunya sedikit mengalir, latar belakang yang menambah pesona iblis dari api ungu di antara alisnya. Tiba-tiba pria itu mengangkat tangannya dan angin sepoi-sepoi lewat. Ketika Guru Woyun telah pulih, dia sudah jatuh ke pelukannya. Jadi ini tuan yang dipilih oleh pagoda ilahi kuno. Tubuh ini terasa terlalu kurus, tidak enak untuk dipeluk sama sekali. Gadis, kamu perlu memberi makan diri sendiri dengan benar. Ketika kamu tumbuh sedikit lebih gemuk datang menghangatkan tempat tidurku. Wajah Guru Woyun menjadi gelap seketika. Dia mengangkat kakinya untuk menendangnya, siapa tahu yang lain sudah siap dan bahkan terkekeh saat dia menangkap kakinya. Gadis, kamu kuat di masa lalu. Tapi sekarang kamu hanya udang kecil yang hanya Qi level 2. Apakah kamu pikir serangan diam-diam itu akan berhasil padaku? Guru Woyun menarik kakinya, melihat ke arah pria bangsawan tampan di depannya, dia bertanya. Siapa kamu? Gadis, bukankah kamu terlalu dingin? Aku membawamu ke sini dari daratan Dongyue dan kamu benar-benar lupa siapa aku. Pria itu berkata dengan sedih. Aku memang menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, jiwamu akan tercerai-berai ke 4 angin. Dari daratan Dongyue. Guru Woyun terkejut sesaat. Kamu adalah pagoda ilahi kuno. Setelah mendengar ini sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Pagoda ilahi kuno, kapan kamu pernah melihat pagoda berubah menjadi manusia? Aku adalah binatang pendamping pagoda ilahi kuno, Zixi. Zixi. Phoenix kuno Zixi. Orang-orang di daratan Siling mungkin belum pernah mendengar tentang keberadaan Zixi, tetapi di daratan Dongyue, tidak mungkin menemukan seseorang yang tidak mengetahui nama ini.
Phoenix Zixi kuno dikatakan memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia, dan meratakan seluruh kerajaan dengan satu tarikan nafas. Kemampuannya begitu kuat sehingga bisa membuat jantung siapapun berhenti. Namun puluhan ribu tahun yang lalu, Zixi telah lama menghilang. Siapa yang mengira dia akan muncul di sini? Gadis, bukankah itu mengejutkan? Zixi melengkungkan bibirnya, tersenyum ketika dia berkata, kamu telah mengontrak pagoda ilahi kuno ketika kamu melarikan diri untuk hidupmu. Selama jiwamu tetap utuh, pagoda akan mengikuti jiwamu selamanya. Namun aku dan pagoda keduanya telah disegel. Jika kamu telah mengangkat segel di daratan Dongyue, monster tua itu akan mendeteksinya. Jadi aku tidak punya cara untuk membantumu. Aku hanya bisa mengangkat segel ketika kamu tiba di sini, di Siling. Gu Ruoyun menganggukkan kepalanya. Jadi begitu, pagoda ilahi kuno ini diberikan kepadaku oleh kakekku, aku bahkan tidak tahu apa gunanya. Aku tidak bisa menjelaskan kegunaan pagoda ini dengan segera. Namun kamu tahu bahwa pagoda ini adalah sesuatu yang ditinggalkan sejak zaman kuno, jadi bagaimana mungkin artefak ilahi dari zaman kuno tidak berguna? Lebih-lebih lagi, Zixi tersenyum dan mengusap kepala Gu Ruoyun. Bukankah kamu menantang seseorang untuk berduel? Dengan pagoda ilahi kuno ini, dalam waktu sebulan aku akan meningkatkan kekuatanmu untuk melebihi kekuatannya. Dia tahu bahwa Gu Ruoyun bisa meminjam pengalaman tempur dari kehidupan sebelumnya, dan memiliki kesempatan 50% untuk mengalahkan tuan muda keluarga Ling. Tapi apa yang ingin dia lakukan adalah membiarkan dia benar-benar yakin mengalahkan musuh. Fakta menarik, Zixi diterjemahkan menjadi kejahatan ungu. Itulah sebabnya dia memiliki nyala api ungu di antara alisnya, dan mengapa dia memakai pakaian ungu. Sementara saya melakukannya, berikut adalah beberapa catatan tambahan untuk orang lain dan nama tempat serta artinya. Dalam kehidupan Gu Ruoyun sebelumnya, nama keluarganya adalah Xia, yang berarti musim panas. Nama keluarganya saat ini Gu, tidak memiliki arti khusus. Nama saudara laki-laki Gu Ruoyun, Gu Sengqiao, berarti perpisahan. Daratan Dongyue memiliki karakter timur di dalamnya, sedangkan daratan Siling memiliki karakter barat. Qinglong berarti naga hijau. Saya akan menambahkan catatan di bagian bawah bab jika ada arti menarik lainnya di balik nama nanti. Di dalam pagoda ilahi kuno, keempat dinding bersinar terang. Di area paling tengah ada kuali obat. Gu Ruoyun menatap pagoda yang lebar dan kosong dengan tatapan mengukur dan bertanya. Jadi ini pagoda ilahi kuno? Ya, ini adalah tingkat pertama dari pagoda ilahi kuno. Dengan kekuatanku saat ini aku hanya bisa membuka segel level pertama ini, membuka segel sisa level akan bergantung padamu. Apa yang harus aku lakukan? Gu Ruoyun menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Zixi. Sangat mudah. Garis pandang Zixi mendarat di wajah Gu Ruoyun dan bibirnya tersenyum tipis. Yang harus kamu lakukan adalah menembus ki level 8 dan mencapai kelas prajurit bela diri, maka kamu akan bisa untuk memasuki tingkat kedua. Setiap kali kamu menembus level setelah itu kamu akan dapat mengakses hadiah di dalam level itu. Setelah mendengarnya, perhatian Gu Ruoyun beralih ke kuali obat di dalam pagoda. Apa tingkat pertama yang diberikan kepadaku? Apakah kuali obat ini? Ya, Zixi mengangguk. Tapi bukan hanya kuali ini, ada juga beberapa formula pil paling dasar. Dengan itu, dia meletakkan beberapa formula pil di depan mata Gu Ruoyun. Pil pengumpul ki, itu akan membuat prajurit bela diri yang mengumpulkan ki lebih sensitif terhadap ki spiritual, meningkatkan kecepatan kultivasi menjadi 5 kali lipat dari biasanya. Pil pembersih sumsum, dapat membersihkan semua kotoran di tubuh pembudidaya, sehingga kultivasi membutuhkan setengah usaha. Pil peremajaan kecantikan, itu bisa membuat wanita berusia 50 tahun mendapatkan kembali kecantikan usia 20-an dalam sekejap. Tanpa menyebutkan yang terakhir, bahkan 2 formula pil pertama sudah cukup untuk menggerakkan hati Gu Ruoyun.
Yang paling penting, puluhan ribu tahun yang lalu, pengembangan pil telah mencapai puncaknya dan ada banyak master pil. Namun di tengah Perang Dunia Besar 10.000 tahun yang lalu, semua master pil telah terbunuh dan semua buku penyempurnaan pil telah dihancurkan. Hingga hari ini tidak ada satu orang pun yang dapat memperbaiki pil lagi, dan hanya ada beberapa bubuk pil di pasaran. Tentu saja, bubuk itu tidak bisa dibandingkan dengan pil yang sebenarnya. Orang bisa membayangkan keterkejutan yang dialami hati Guru Woyun setelah melihat formula pil itu, namun dia dengan cepat menenangkan kegembiraan di hatinya. Dari satu tindakan ini, Zixi menatapnya dengan heran. Jika ini terjadi pada orang lain, mereka mungkin sudah gatal untuk mulai memurnikan pil. Meskipun formula pil ini berharga, sayangnya aku tidak pernah belajar bagaimana memurnikan pil. Meskipun kamu memberiku formula dan kuali, aku rasa aku tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar memperbaiki beberapa pil. Gadis, aku tidak menyangka kamu begitu berbeda dari manusia serakah yang biasa kulihat. Aku mulai semakin tertarik padamu. Zixi tersenyum, dan dengan senyum ini nyala api ungu di antara alisnya bersinar lebih ke dunia lain. Aku harap kamu bisa tumbuh dengan cepat sampai kamu bisa menghangatkan tempat tidurku. Kalau tidak, akan agak menyakitkan bagiku untuk melakukan itu dengan tubuh kecil ini. Guru Woyun memiringkan bibirnya sambil tersenyum, mengamati Zixi dari atas ke bawah dengan satu tatapan. Bahkan jika aku tumbuh dewasa, kamu tidak bisa tumbuhkan. Melihat kegembiraan di tatapan gadis muda itu, lalu memikirkan arti dalam kata-katanya barusan, wajah tampan itu sejenak menjadi gelap. Gadis, bahkan di usia yang begitu muda kamu sudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Jangan lupa, tubuh ini adalah milik Guru Woyun. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Oh, alis Zixi terangkat menggoda, dengan satu gerakan tangannya yang besar, dia menarik Guru Woyun ke dalam pelukannya, sedikit menyipitkan matanya sebagai ancaman. Gadis, karena jiwamu sudah berusia lebih dari 20 tahun, mengapa tidak hangatkan tempat tidurku sekarang juga? Ekspresi Guru Woyun tenggelam, dan dia ingin melawannya. Tapi kemudian tawa pria yang dalam dan mempesona terdengar di telinganya. Sayangnya aku tidak tertarik pada wanita kurus, sama sekali tidak nyaman saat aku memelukmu. Mari kita tunggu sampai kamu tumbuh sedikit lebih gemuk, maka aku akan membiarkanmu menghangatkan tempat tidurku. Bang! Ketika tangan pria itu mengendur sejenak, Guru Woyun mengambil kesempatan untuk berbalik dan melepaskan pukulan ke wajah pria itu. Tetapi tepat ketika akan terhubung, sebuah tangan muncul di depannya dan memblokir tinjunya. Gadis, kamu benar-benar tidak berperasaan. Pria itu mengacungkan tinju Guru Woyun, tersenyum saat dia berkata tanpa daya. Kamu baru saja memukuli orang ketika kamu mau, bahkan tidak meninggalkan belas kasihan. Bagaimanapun kamu sudah datang ke pagoda untuk beberapa waktu. Sudah waktunya bagimu untuk pergi atau kamu akan ketahuan. Setelah kamu keluar beli semua bahan untuk pil pengumpul Qi, lalu aku akan mengajarimu cara memperbaiki pil. Sebenarnya Zixi tidak tahu, bahkan jika Guru Woyun menghilang selama sebulan, keluarga Gu mungkin tidak akan menyadarinya. Angin sepoi-sepoi lewat dengan lembut, daun mepel perlahan jatuh dari cabang-cabang pohon di atas. Guru Woyun baru saja turun dari gunung ketika sosok sembrono muncul di hadapannya. Itu adalah seorang gadis muda sekitar 15 atau 16 tahun, mengenakan pakaian sutra mewah yang memamerkan sosoknya yang sempurna. Namun ketika kamu mengalihkan perhatianmu ke wajahnya, kamu tidak bisa tidak kecewa. Kulit putih gadis itu dipenuhi bintik-bintik seperti noda yang mengotori kerudung putih bersih, menghancurkan kesan asli kecantikan. Guru Woyun mengerutkan kening, dia mengidentifikasi gadis di depannya setelah pencarian cepat melalui pikirannya. Namun sebelum dia bahkan bisa mulai berbicara, Luo Yin sudah berjalan di depannya dengan langkah cepat, mengamatinya dari atas ke bawah sekali seolah-olah tidak mengenalinya. Guru Woyun, kudengar kau akan berduel dengan bajingan keluarga Ling itu.
Guru Woyun dengan ringan mengelus pergelangan tangannya, tersenyum tanpa komitmen. Kamu cukup berpengetahuan. Mengapa? Apa menurutmu aku akan kalah juga? Haha. Luo Yin tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Guru Woyun. Guru Woyun, orang macam apa kamu? Aku sudah mengatakan ini sejak awal. Ayahmu pernah menjadi talenta terbesar di Qinglong, sungguh memalukan bahwa bahkan surga pun iri dengan bakatnya dan membiarkannya jatuh pada usia yang begitu muda. Adapun saudaramu, dia sudah menjadi talenta nomor 1 saat ini. Sebagai putri Gutian dan saudara perempuan Gu Sengqiao, bagaimana kamu bisa menjadi tidak berguna? Hanya saja, Guru Woyun, kita sudah berteman selama bertahun-tahun dan kau menyembunyikan ini bahkan dariku. Ada desas-desus yang menyebar di luar sekarang, bahwa Guru Woyun hanya bertindak lemah selama ini demi menghindari perhatian dari dunia luar. Namun sebagai teman terbaik dan satu-satunya Guru Woyun, dia tidak mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Luo Yin kesal dan sedih. Luo Yin. Guru Woyun memandang teman baiknya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan ragu-ragu untuk beberapa waktu sebelum berkata. Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Ada apa? Itu, bisakah kamu meminjamkanku beberapa koin emas? Guru Woyun merasa agak malu saat dia menjawab. Dia adalah putri tertua dari garis keturunan keluarga Xia yang sah dalam kehidupan sebelumnya, yang tidak pernah bermasalah dengan masalah materi. Namun Guru Woyun yang sekarang, sebagai seseorang yang diperlakukan sebagai pemborosan ruang, hanya diberi 3 koin tembaga sebulan. Ini sama sekali tidak cukup untuk membeli tanaman obat. Tentu, berapa banyak yang kamu inginkan? Luo Yin setuju bahkan tanpa perlu berpikir. Guru Woyun berpikir keras sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Luo Yin yang berbintik-bintik. Aku butuh 100 koin emas. Tapi aku akan membalasmu dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada 100 koin emas. Dia, Guru Woyun, selalu tidak suka berhutang pada orang. Oleh karena itu, dia sudah berpikir untuk menggunakan pil pengumpulan Qi sebagai pembayaran sebelum meminta untuk meminjam uang. Harga satu pil pengumpulan Qi sudah jauh lebih dari sekadar 100 koin emas. 100 koin emas. Luo Yin mengira Guru Woyun hanya ingin meminjam beberapa koin emas, dia tidak menyangka bahwa Guru Woyun akan membutuhkan sebanyak itu. Bahkan baginya, 100 koin emas adalah tabungan setahun. Namun Luo Yin mengerti bahwa dengan harga dirinya, Guru Woyun bahkan tidak akan pernah menyebutkan meminjam uang kecuali dia terpaksa. Tentu, aku akan meminjamkan uang itu kepadamu. Tunggu aku di sini, aku akan pulang dan membawanya ke sini. Adapun pembayaran, kamu bahkan tidak memiliki banyak koin emas untuk dikembalikan kepadaku, jadi lupakan saja untuk membayarnya kembali. Saat mengatakan itu, Luo Yin masih tidak tahu apa hadiahnya. Dia hanya akan menyadari bahwa Guru Woyun tidak melebih-lebihkan nanti. Satu pil pengumpul Qi bernilai lebih dari 100 koin emas. Luo Yin adalah teman sejati. Nama aslinya Yin, berarti suara. Nama ayah Guru Woyun, Gutian, berarti langit atau surga. Nama yang cocok untuk seorang legenda.